Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Kurniawan Taufik Hadafi, spesialis anak konsultan, akan membahas tentang ventilasi mekanik pada anak. Jadi, kadangkala ventilasi mekanik ini merupakan sesuatu yang kompleks dan dianggap sulit. Saya coba menerjemahkan menjadi lebih sederhana. Yang akan dibahas adalah tentang dasar ventilasi mekanik. Yang kedua adalah tentang mengenal gelombang ventilasi mekanik. Jadi ventilasi mekanik ini sendiri kalau berdasarkan proses fisiologinya berkebalikan dengan pernafasan normal. Apabila orang bernafas secara alami atau normal, maka fase inspirasi itu disebabkan oleh karena tekanan negatif yang ada pada rongga dada. Mengapa bisa terjadi? Oleh karena adanya kontraktivitas diafragma, otot-otot interkostalis, sehingga rongga dada menjadi tekanan negatif dan udara masuk. Kemudian zero point, istirahat. Kemudian otot diafragma relaksasi, interkostalis relaksasi, tekanan rongga dada menjadi positif dan udara keluar. Dan ini berkebalikan dengan proses ketika kita menggunakan ventilator atau ventilasi mekanik, di mana fase inspirasi justru terjadi ketika adanya tekanan positif. Ya, tekanan positif memberikan tekanan positif untuk pada fase inspirasi dan kemudian tentunya diikuti dengan tekanan negatif pada saat ekspirasi. Nah, jadi pada saat pernafasan itu normal seperti ini, tekanan negatif rongga dada menyebabkan paru mengembang dan udara masuk. Kemudian tekanan positif menyebabkan relaksasi. Nah, pertukaran oksigennya ada di level alveoli dengan kapiler. Disinilah terjadi pertukaran gas atau oksigen. Sehingga apabila kita telah sebenarnya udara itu harus melewati ruang rugi anatomis terlebih dahulu untuk sampai dengan terjadi pertukaran gas. Mulai dari hidung, trachea, bronkus sampai dengan alveolus. Ada beberapa istilah di dalam ventilasi mekanik. Yang pertama adalah volume tidal. Volume tidal itu adalah merupakan volume gas yang keluar masuk pada sistem pernafasan. Nah, kalau volume tidal dikalikan frekuensi nafas menit kita sebut sebagai ventilasi semenit, atau dalam bahasa umumnya kita sebut sebagai minute ventilation. Jadi ventilasi semenit itu adalah sebenarnya volume alveolar ditambah dengan volume ruang rugi anatomis. Jadi ada dua perkalian. Kalau kita melihat, ya, kita lihat bahwa sebenarnya udara yang dari atmosfer sampai dengan alveoli itu terjadi perubahan tekanan. Sebagai contoh, nitrogen dari 600 kemudian masuk ke trachea 562, kemudian sampai dengan alveoli 571. Dan tentunya oksigen dan karbon dioksida. Oksigen di atmosfer tekanannya 159,2, di trachea sudah 149 sampai di alveoli 102. Karbon dioksida ya 0,2, di trachea 0,2, di alveoli 40. Mengapa? Karena difusi atau pertukaran gas inilah yang nantinya CO2 itu diangkut untuk keluar. Seperti ini pertukarannya. Jadi ketika datang sampai dengan alveoli, PO2-nya itu adalah 102 dengan 40, kemudian disalurkan sampai dengan N kapiler itu 102 oksigen, PCO2 40, tetapi begitu dia kembali menuju ke alveoli, tekanan oksigen itu adalah 40, sedangkan tekanan karbon dioksida 46, sedikit lebih banyak. Nah, ketika kita berbicara tentang fisiologis, kita juga ada menemukan keadaan yang tidak normal. Contohnya piral. Piral itu di mana alveolinya terisi suatu cairan dalam bentuk proses apapun, misalnya dalam pneumonia, ya, itu bisa terjadi piral. Sedangkan untuk yang ruang rugi itu adalah contohnya emfisema, emfisema. Jadi parunya menjadi lebih mengembang, kemudian kapilernya menjadi tertekan. Jadi ini juga menghambat proses difusi oksigen. Jadi bisa berupa ruang rugi atau bisa berupa piro. Kalau piro itu sendiri adalah
alveoli terisi suatu cairan sehingga difusi juga terhambat, sedangkan emfysem atau dead space atau ruang rugi adalah alveoli itu mengembang terlalu berlebihan, menekan terhadap kapiler sehingga difusi juga tidak terjadi. Nah, sebenarnya tadi saya sudah tekankan ketika fase inspirasi pada ventilator itu diberikannya tekanan positif yang berasal dari ventilator untuk masuk ke dalam sistem sirkulasi manusia. Kalau kita lihat pada gambar berikut ini, ya, yang berbentuk kotak itu ibaratnya adalah sistem tubuh manusia, sedangkan ada katup inspirasi masuk itu adalah tube yang akan masuk ke dalam paru manusia. Jadi ketika kita menggunakan ventilator, yang mengatur kapan mulainya bernafas tentunya adalah katup inspirasi. Ya, katup itu terbuka oleh siapa? Trigger. Siapa yang memicu terbukanya katup inhalasi sehingga ventilator memberikan tekanan adalah trigger atau pemicu. Pemicu itu kalau kita menggunakan setting kontrol total adalah waktu. Pemicu bisa berupa fase inspirasi itu bisa berupa pressure atau bisa berupa flow atau aliran. Yang kedua, pembatas. Jadi sebenarnya mesin itu akan memberikan tekanan bantuan sampai batas tertentu, fase inspirasi selesai kemudian dilepaskan. Batas mana tekanan ini? Kemudian dilepaskan. Batasnya adalah pressure atau volume. Ketika kita memberikan pressure dan kita men-setting pressure, maka yang akan dievaluasi adalah volume, yang akan bervariasi naik turun adalah volume. Jadi pada setting pressure control, kita mengontrol pressure-nya, yang dievaluasi adalah volume tidalnya. Berapa sih volume tidalnya? Dengan pressure yang sudah saya tentukan, apakah volume tidal tercapai 6-8 cc per kilo misalnya. Begitu juga sebaliknya, ketika saya setting volume misalnya 300 ml gitu ya, maka yang akan naik turun mencapai volume tidal itu adalah pressure. Jadi kalau kita memahami konsep ini, ketika kita menggunakan ventilator dengan pembatas pressure, maka kita harus hati-hati terjadinya suatu volume trauma. Sebaliknya, kalau kita menggunakan volume control, maka kita harus hati-hati terhadap adanya baru trauma. Nah, kemudian katup ekspirasi atau ekshalasi itu akan terbuka pada saat situasi yang memicu adalah waktu atau pressure atau flow atau aliran udara. Nah, kalau kita melihat di manakah gambaran faktor pemicu kemudian pembatas, itu kita bisa lihat di sini, ya. Yang ada gambaran merah itu tadi kita pahami kalau konsep ventilator tekanan positif kan dia memberikan tekanan positif. Nah, karena pemicunya adalah berasal dari manusia, maka kalau tekanan positif itu ini adalah gelombang pressure ya. Gelombang pressure itu gelombang yang paling atas. Dia tidak mempunyai nilai negatif, semuanya positif. Cuma kalau pemicu si pasien itu memicu bernafas, dia akan defleksi turun ke bawah, menggambarkan adanya minus atau tekanan negatif, kemudian dia baru akan naik. Itu pemicunya adalah pemicu dari manusia. Jadi ada triggernya dari siapa? Dari manusia. Maka dia gambarannya adalah dia cekung ke bawah, kemudian dia naik. Kalau tidak ada pemicu, nafas betul-betul dikontrol total oleh mesin, di mana pemicunya adalah waktu, biasanya tidak ada gambaran cekung ke bawah yang berwarna pink. Dia akan langsung tekanan positif. Itu pemicu. Yang kedua, pembatas, ya, yang saya tunjukkan pada gambar merah itu pembatas. Ini adalah grafik yang menggunakan setting pressure control mandatory ventilation. Pada saat pressure control, berarti yang dikontrol pressure-nya. Saya mau setting pressure control, pressure-nya berapa? Ya, misalnya saya akan menggunakan pressure 10 pressure controlnya, maka pembatasnya begitu sampai titik puncak PEP 5 dengan pressure control atau delta P 10 pada titik puncak 15, maka fase pemberian bantuan tekanan akan selesai.
gambarannya seperti itu. Apa yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan ventilator mekanik? Saya coba jelaskan pelan-pelan. Pemicu nafas itu bisa tadi ya, berdasarkan waktu. Waktu itu artinya gimana? Artinya nafas ini betul-betul dikontrol oleh mesin. Pada saat saya tidak ada pemicu apapun, diam, waktu yang menentukan. Time inspirasi atau waktu inspirasi adalah 0,8 detik, misalnya 0,8 detik time inspirasi. Maka trigger pertama yang mengatur adalah katup inspirasi dibuka oleh waktu 0,8 detik memberikan tekanan positif, kemudian selesai. Kalau pressure atau tekanan atau pressure trigger itu nafas spontan masih memungkinkan untuk bernafas, kemudian diberikan memungkinkan untuk memicu nafas oleh trigger pressure. Begitu juga ketika nafas spontan akan bernafas dipicu oleh flow, itu namanya flow trigger. Pembatasnya tadi kita sudah jelaskan. Kalau pembatasnya itu adalah suatu tekanan, maka kita sebut sebagai pressure control. Kalau pembatasnya berupa volume, maka kita sebut sebagai volume control. Nah, yang mengatur perubahan siklus inspirasi ke ekspirasi itu bisa kalau dia kontrol total waktu. Setelah 0,8 second atau detik, fase inspirasi akan berubah menjadi fase ekspirasi. Misalnya, itu waktu yang menentukan. Tetapi bisa juga yang berubah kalau pada pernafasan pasien yang sudah cukup banyak, misalnya pada pressure support atau pada spontan backup beberapa ventilator atau synchronized intermittent mandatory ventilation, maka kadangkala pemicu perubahan itu bisa berupa pressure atau volume. Nah, bila seluruh pernafasan itu dikontrol total oleh ventilator, kita sebut sebagai modus pernafasan yang kita sebut sebagai kontrol. Jadi modus dasar ventilator yang kita kenal itu ada pressure control dan volume control, ada synchronized intermittent mandatory ventilation, ada nafas spontan namun mungkin belum begitu kuat sehingga harus disinkronkan dengan bantuan dari ventilator. Jadi ventilator akan menunggu ketika pasien sudah betul-betul tidak bernafas, diberikan bantuan dengan mensinkronkan nafas spontan daripada pasien. Ada pressure support. Pressure support itu pasien sudah bernafas secara sendiri. Pada saat kebutuhan pressure masih tidak tercapai, maka pressure yang akan memberikan bantuan. Ada continuous positive airway pressure, ya, itu adalah beberapa modus ventilator. Jadi saya kembali sedikit tentang mekanika gas. Ketika kita menghadapi suatu benda, ada kemampuan namanya elastase, yaitu kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula setelah tekanan dari luar. Jadi contoh misalnya balon, setelah dikembangkan kemudian kembali lagi mengempes. Nah, jadi balon yang sudah dikembangkan mengempes, ini namanya elastase. Ada compliance. Compliance itu saya ibaratkan ada dua balon, yang satu itu dengan permukaan yang tebal, yang satu dengan permukaan yang tipis. Maka yang compliance yang bagus adalah yang permukaannya tipis, balonnya lebih mudah mengembang. Tapi kalau yang permukaannya tebal, kaku, compliance-nya jelek, paru tidak atau balon tidak mudah mengembang. Begitu juga pada paru. Ketika pasien sudah mengalami berulang kali infeksi pada sistem saluran pernafasan, paru menjadi kaku sehingga compliance-nya jelek. Tapi kalau dia baru saja mengalami permasalahan pada paru-paru atau dia harus menggunakan ventilator mekanik bukan indikasi oleh karena kelainan paru, contohnya pasien yang mengalami problem saraf namun parunya masih bagus, maka paru akan gampang mengembang. Itulah kita sebut sebagai compliance yang bagus. Resisten itu apa? Hambatan. Resisten ini identik dengan airway atau jalan nafas. Jadi kalau saya berjalan dalam suatu lorong yang hambatannya rendah, maka resistensinya rendah, hambatannya rendah. Tapi kalau saya berjalan dalam suatu lorong yang resistensinya tinggi, maka banyak rintangan sekali. Di situ misalnya banyak batu, banyak apa, itu resistensi tinggi. Jadi kalau kita bicara tentang resistensi, seberapa besar hambatan itu ada. Kalau semakin tinggi hambatan berarti resistensi meningkat. Nah, kemudian time constant adalah besaran yang mencerminkan kebutuhan waktu untuk terjadinya suatu perubahan tekanan dan volume. Nah, saya akan membahas sedikit tentang modus ventilator. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ada setting pressure control PCMV misalnya mandatory ventilation,
yang sekarang ada sebenarnya tidak murni true control. Karena kalau kita menggunakan true control, maka pasien betul-betul dilumpuhkan, tidak boleh bernafas sama sekali, dia akan inspirasi diatur oleh waktu, ekspirasi diatur oleh waktu. Jadi kalau pada true control itu pada modus ini pasien sama sekali tidak memicu nafas. Ya, pasien sama sekali tidak memicu nafas. Jadi yang akan memicu total adalah ventilator. Frekuensi nafas diatur oleh ventilator. Modus kontrol true control seperti ini sudah ditinggalkan pada beberapa situasi oleh karena dikhawatirkan pada anak-anak terlalu lama dikontrol terjadi stiffness atau kekakuan pada diafragma sehingga pasien tidak bisa bernafas setelah di-weaning secara nyaman. Maka ada modus kontrol tetapi sebenarnya assist kontrol. Assist kontrol itu seperti apa sih? Pada modus ini ventilator memang mengatur nafas, namun pasien dapat memicu nafas. Ya. Jadi sekecil apapun nafas pasien itu dihargai dan diperbolehkan dia memicu nafas. Namun diasumsikan tidak mampu. Jadi begitu dia hanya diperbolehkan memicu. Setelah itu akan dibantu total, dikontrol total oleh ventilator. Itu yang kita sebut sebagai assist control. Ini modus yang saat ini banyak digunakan ketika kita bicara tentang kontrol pasien dengan menggunakan ventilator. Sekecil apapun nafas pasien diperbolehkan, namun dianggap tidak mampu sehingga kemudian dibantu. Nah, tadi penjelasannya adalah pada modus ini ventilator akan mengatur frekuensi nafas karena dia yang akan mengatur, namun boleh dipicu oleh nafas pasien sendiri. Jadi kalau kita ke belakang flashback terhadap gelombang yang tadi pada saat trigger pertama kali ada defleksi turun ke bawah yang warna pink, kemudian setelah itu dia akan teratur nafasnya, itu adalah assist control. Boleh memicu nafas, dianggap tidak mampu maka dibantu pressernya sesuai dengan standar ventilator. Ada support atau assist spontaneous. Seluruh nafas itu dapat dilakukan oleh pasien. Namun, ventilator itu akan membantu memberikan tekanan bila volume tidal tidak mencapai target. Jadi, ketika pasien itu dibantu venti, tetapi hampir seluruh trigger atau pemicu nafasnya adalah dari pasien. Boleh nafas pada titik tertentu di mana pasien tidak mampu menjamin volume tidal tercapai, ventilator yang akan membantu. Jadi ibaratnya adalah sekecil apapun nafas pasien dihargai dan diperbolehkan bernafas dan diasumsikan mampu, namun pada batas tertentu ketika target volume tidak tercapai, ventilator akan bantu. Itu support. Ada spontaneous atau continuous positive airway pressure. Jadi pada modus ini itu ventilator hanya memberikan tekanan positif ya, terutama pada akhir ekspirasi. Seluruh pernafasan itu diatur oleh pasien. Nah, kalau dikombinasikan, kalau kontrol itu ada pressure ventilator adalah pressure control dan pressure assist control. Kemudian volume control, kemudian ada dual control, ada pressure control, regulated volume control. Jadi tetap diatur volume tidalnya dan pressure-nya yang akan memberikan itu tidak dilepas begitu saja sehingga variasinya begitu luas. Pressure-nya tetap dibatasi, mungkin pada fase tertentu akan alarm seperti itu sehingga regulasi tekanan tidak berlebihan. Ada supported, ada pressure support, ada volume support, dan ada CPAP. Nah, pada modus synchronized intermittent mandatory ventilation kita kenal istilahnya dengan rest time, kemudian ada inspiratory cycle off atau pada beberapa ventilator namanya expiratory trigger sensitivity. Sebenarnya apa? Jadi begini, kalau kita berbicara tentang modus kontrol total, maka setting yang ada di sini adalah time inspirasi, pressure, PEP. Itu kalau kita berbicara true control. Namun kalau di setting ventilator itu ada trigger, kemudian bisa di setting flow trigger, sebenarnya modus itu adalah tidak true control karena masih memberikan kesempatan nafas spontan untuk di-trigger oleh flow atau aliran atau di-trigger oleh pressure. Jadi ini adalah assist control. Nah, pada modus synchronized intermittent mandatory ventilation, seperti prinsip yang tadi saya katakan bahwa pada SIMV
sekecil apapun nafas pasien dihargai dan diperbolehkan bernafas karena diasumsikan mampu. Namun pada saat volume tidal tidak tercapai, pada saat volume tidal atau target volume tidal tidak tercapai, ventilator akan membantu. Nah, sehingga konsep SIMV ini ada konsep yang nafas total diatur oleh ventilator ketika nafas pasien tidak mampu, dan ada konsep nafas pasien bernafas sendiri. Tentunya ketika dia bernafas sendiri dan diasumsikan mampu, tetap harus diatur sehingga tidak terlalu jauh bedanya dengan kontrol dari ventilator. Siapa yang mengatur? Adalah poin-poin ini: inspiratory rest time, kemudian autoperam, dan inspiratory cycle off atau expiratory trigger sensitivity. Gambarannya seperti ini. Pada saat inspiratory rest time ya, inspiratory rest time itu adalah waktu yang dibutuhkan mencapai puncak. Jadi artinya kalau waktunya pendek berarti dia menariknya terlalu cepat mencapai puncak. Tapi kalau inspiratory rest time-nya panjang berarti dia. Nah, itulah seninya ketika kita menggunakan ventilator. Pasien ini hipoksia. Jadi kalau kita menggunakan nafas spontan SIMV, diaturlah inspiratory rest time-nya. Bagaimana? Kalau ingin mencapai oksigen secara cepat, maka mungkin waktu inspirasinya dipendekkan sehingga pasien akan bernafas secara cepat mencapai puncak. Tapi kalau normal, ya sudah, inspiratory rest time-nya tidak boleh terlalu cepat. Sedangkan untuk mengatur fase ekspirasi, kita bisa menggunakan inspiratory cycle off. Jadi ini seperti speedometer terbalik. Ya, speedometer terbalik. Jadi ada 100%, 80%, 50%, 40%. Kalau kita setting inspiratory cycle off-nya itu adalah besar, misalnya 70%, berarti dia inspirasi sebentar, ya, sisa yang 80% untuk ekspirasi. Begitu juga kalau inspiratory cycle off-nya itu kecil atau 10%, berarti pasien ini bernafas sampai 90%, yang 10%-nya dibuang. Ini yang akan digunakan sebagai metode untuk mengatur kalau pasiennya misalnya CO2 trapping. Ketika CO2 trapping, strateginya kan bisa meningkatkan minute ventilation, bisa merubah RR kalau dia terkontrol total, atau meningkatkan tidal volume. Satu lagi selain meningkatkan ventilation adalah memanjangkan time ekspirasi. Nah, pada saat memanjangkan time ekspirasi, kalau modusnya adalah kontrol, maka dengan waktu ekspirasi dipanjangkan. Tentunya inspirasi dipendekkan. Tetapi kalau menggunakan synchronized intermittent mandatory ventilation, maka di mana nafas spontan diatur biar dia tidak terlalu lama untuk inspirasi. Caranya adalah inspirasi cycle off-nya itu dibesarkan. Jadi misalnya dibikin 80%. Kalau 80% berarti setelah 100% speedometer terbalik, kemudian ke angka 80, jadi baru mencapai 20% dari fase inspirasi, sisa 80% sudah jadi ekspirasi. Makanya inspirasi cycle off itu adalah seperti speedometer terbalik. Dia belum mencapai, kalau kita ngomong inspirasi cycle off 100% nggak mungkin, karena berarti tidak ada fase inspirasi. Tapi kalau ada inspiratory cycle off 50%, berarti dia mencapai 50%, ekspirasi 50%. Kalau inspirasi cycle off-nya 80%, berarti inspirasi 20%, 80% adalah ekspirasi. Nah, situasi kalau PCO2-nya tinggi bisa dengan inspiratory cycle off-nya tinggi, misalnya 60% atau 75%, sehingga sisanya itu akan digunakan yang 60% inilah atau 70% inilah untuk ekspirasi. Jadi hanya mencapai 40% untuk inspirasi, kalau 60% untuk ekspirasi. Nah, kalau kita men-setting inspiratory cycle off itu 75%, berarti 25% untuk mencapai inspirasi, sisanya yang 70% untuk ekspirasi. Itu seperti memanjangkan time ekspirasi. Nah, ini bab yang terakhir yang kita akan bahas kali ini adalah tentang grafik ventilator. Ada 4 parameter dasar: flow, pressure, volume, terhadap waktu. Ya, nanti kita akan lihat. Penilaian interaksi antara keempat parameter tersebut ada kita sebut sebagai grafik skalar. Nah, ada grafik loop itu yang bulat-bulat. Kalau skalar itu yang memanjang seperti ini.
Kalau skalar itu terhadapnya hampir semuanya waktu. Pressure terhadap waktu, flow terhadap waktu, volume terhadap waktu. Sedangkan loop bisa flow terhadap volume atau pressure terhadap volume. Misalnya pada situasi semacam ini, yang diperhatikan pada pressure control karena gambaran foto nyatanya itu adalah merupakan setting pressure control. Gelombang yang paling tinggi, nah ini pressure control. Jadi sama dengan ini gambaran ini. Jadi dua bagian yang diberikan garis merah ini adalah bagian yang sama. Yang tengah itu adalah volume. Nah, bentuknya seperti V terbalik itu volume. Ya, saya biasanya mengajarkan kepada mahasiswa saya kalau volume, grafik volume seperti V terbalik. Sedangkan yang mempunyai defleksi hanya ada satu gambaran grafik ventilator yang mempunyai nilai negatif itu hanya di flow. Itu yang ada di tengah. Sedangkan untuk yang paling atas itu adalah pressure, yang disetting pressure. Nah, ini pressure control. Yang warnanya kuning adalah grafik pressure. Yang defleksi sampai dengan tekanan negatif flow di aliran udara, ada aliran inspirasi, ekspirasi, inspirasi, ekspirasi. Sedangkan yang seperti V terbalik itu adalah volume terhadap waktu. Nah, ini volume control ya, volumenya seperti ini. Jadi kalau ada volume control, kita nanti akan melihat mana yang leak, mana yang air trapping. Nah, kita lihat pada grafik skala berikut ini. Nah, kalau melihat dari gelombang yang seperti ini yang dilubangi, yang kita kasih bulat, itu adalah gelombang yang sifatnya bocor. Ya, seperti ini. Jadi kalau ada leak, berarti gelombangnya utuh. Ini V terbalik, artinya dia volume terhadap waktu. Volume terhadap waktu. Kemudian gunungnya atau V-nya itu tidak sampai pada titik dasar. Ada hilang. Nah, ini leak, dia bocor. Ini flow terhadap waktu seperti ini. Nah, flow terhadap waktu itu dari flow apa tadi? Yang ada defleksi, ada positif, ada negatif. Jadi perhatikan gelombang yang warna hijau bagian tengah. Nah, di situ itu flow terhadap waktu. Nah, itu flow. Flow terhadap waktu itu, saya ulangi. Kalau begitu inspirasi sampai titik dasar, kemudian ekspirasi tidak mencapai 0, ya, tidak mencapai 0. Kemudian inspirasi kembali, ini kita sebut sebagai air trapping. Kita menabung udara. Nah, seperti yang pada bagian tengah gambar hijau itu kan dia mau ekspirasi nggak jadi, inspirasi lagi kemudian, nah, itu air trapping. Jadi seperti halnya seperti ini. Belum tuntas nafas, inspirasi lagi. Tentunya airnya trapping udara di sini. Ini grafik loop, pressure terhadap volume, bentuknya seperti daun. Mengapa pressure terhadap loop? Jadi kalau dilihat adalah yang ini, ya. Loop itu yang ini, pressure terhadap volume. Kalau terlalu histeris, gede. Jadi apa artinya? Jadi setiap penambahan pressure tidak diikuti dengan penambahan volume. Setiap penambahan pressure, penambahan volume tidak. Tapi pada satu titik penambahan pressure sedikit saja sudah diikuti dengan penambahan volume yang begitu gede, sehingga gelombangnya seperti gendut. Nah, ini biasanya, seperti ini, penambahan pressure tidak diikuti penambahan volume yang signifikan, penambahan pressure, tetapi begitu ditambah pressure lagi akan langsung membesar. Ini pada kelainan-kelainan yang resistensi atau jalan nafasnya menyempit. Jadi seperti halnya udara melewati jalan sempit, tapi begitu sampai alveoli, karena alveolinya masih bagus, langsung kebuka. Seperti ini. Ada juga kalau compliance, tadi kita sudah bicara tentang compliance. Compliance itu adalah kemampuan baru yang untuk mengembang, bukan untuk kembali ke bentuk asal, mengembang. Seperti halnya balon yang permukaannya tebal, ketika dia terlalu tebal maka dia tidak bisa mengembang, sehingga kita sebut sebagai compliance rendah. Mengapa bisa terjadi seperti itu, seperti daun yang roboh kalau compliance-nya rendah? Karena seperti ini. Penambahan pressure yang sebelah samping adalah volume, penambahan pressure yang bawah yang sebelah samping itu adalah volume, yang atas ya. Itu tidak diikuti dengan peningkatan volume tidar yang signifikan. Nambah lagi volume tidarnya nggak naik karena parutnya terlalu
keras untuk mengembang, jadi tidak bisa mengembang secara sempurna, sehingga ditambah pressure-nya, ya, volumenya naik sedikit, sehingga gambarannya seperti halnya daun yang terjatuh. Nah, tapi kalau performa parunya bagus seperti ini, jadi ditambah pressure sedikit, volumenya naik, tambah pressure sedikit, volumenya naik, tambah pressure sedikit, volumenya langsung tinggi. Nah, sehingga seperti daun yang berdiri. Ini pada paru yang gampang mengembang. Jadi kita bisa melihat sebenarnya paru pasien ini baik atau tidak baik dari gelombang loop. Apa tadi? Pressure terhadap volume. Penambahan pressure diikuti dengan penambahan volume. Kalau penambahan pressure diikuti dengan volume, sedikit saja volumenya naik, berarti dia adalah compliance-nya bagus. Nah, ada seperti paru burung. Itu artinya pressure-nya ditambah, terus, tetapi volume tidak naik. Sehingga gambarannya adalah ya seperti paru. Ini kalau dibiarkan pecah alveoli. Pressure-nya ditambah lagi, padahal volumenya tidak naik, dia volumenya tetap stabil begini. Seperti ini. Nah, kalau kita mendapatkan gelombang ventilator yang low, kemudian tiba-tiba ini inspirasi, kemudian turun ekspirasi, hilang, ini bocor, ketelip. Seperti ini gambarannya. Nah, persis seperti itu. Itu bocor juga. Kemudian kita bisa melihat grafik loop adalah flow, aliran terhadap volume. Flow, inspirasi, ekspirasi, inspirasi, ekspirasi, inspirasi, ekspirasi. Jadi kalau kita mendapatkan inspirasi, kemudian ekspirasinya tidak langsung bulat seperti ini, inspirasi tetapi ekspirasinya scooping, berbentuk cekung, baru kemudian diekspirasi, ini menandakan pada saat inspirasi juga, ekspirasi dia mesti melewati jalan sempit, baru kembali. Jadi yang seperti cekung inilah berarti udara harus melewati jalan sempit untuk kembali. Ini pada kelainan-kelainan seperti asma atau bronkiolitis, ya, namanya scooping. Seperti pada gambaran berikut ini. Nah, jadi inspirasi, ekspirasi. Padahal normalnya inspirasi kembali ke ekspirasi. Seperti itu. Kemudian auto trapping. Tadi kalau kita bicara tentang air trapping. Air trapping itu adalah ketika saya inspirasi, ekspirasi, begitu belum selesai saya inspirasi lagi. Sehingga kalau kita lihat grafik inspirasi, kemudian ekspirasi belum selesai, titik 0, dia sudah inspirasi lagi. Itu grafiknya dia belum sampai titik 0. Jadi kalau inspirasi, ekspirasi ke sini ini bocor, tapi inspirasi belum selesai ekspirasi. Yang di atas inspirasi, yang di bawah ekspirasi, belum selesai inspirasi lagi, berarti dia trapping. Nah, seperti gitu ya. Ada air trapping. Kalau bocor tadi, inspirasi, ekspirasi, belum sampai titik 0, sudah lepas, bocor berarti. Seperti pada gambaran berikut ini. Terima kasih. Itu saja dari saya. Kalau ada kesempatan yang lain, nanti kita akan sambung presentasi ini, membahas tentang bagaimana pengaturan ventilator, kemudian bagaimana mengenali asinkron dari ventilator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.